Puji Tuhan, Shalom Jemaat GSJS, gimana kabarnya? Kembali bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Dan hari ini saya bukan ibadah, saya bukan mimpin ibadah umum ataupun sela. Tapi ini sebuah segmen baru yang akan kami lakukan selama beberapa minggu ke depan. Saya lihat di online, di mana-mana begitu banyak ketakutan, begitu banyak berita-berita yang buruk. Dan saya rasa bahwa kita perlu imbangin itu. Karena itu kalau tahun 2021 saya sela setiap hari. Nah, saya buat segmen baru. Nah, saudara tahu tahun ini kita punya satu visi, satu kata yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yaitu Jireh, yaitu Jehovah Jireh. Dan saudara, segmen ini saya beri nama Jireh for me, ya kan? Jireh bagi saya. Nah, Jireh itu bagi apa buat saudara, ya kan? Dan segmen ini akan banyak tentang kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan baik kepada orang-orang, bagi saudara semua. Dan saya yakin dan percaya saudara semua pasti dikuatkan lewat acara ini ya. Kita akan mulai, dan hari ini tamu kita yang pertama yaitu salah seorang sahabat saya. Dia drummer, salah satu drummer yang paling terkenal di kota Surabaya, ya kan? Namanya bisa diarahkan ke kamera, yaitu Bapak Nyoman. Boleh kita kasih tepuk tangan buat teman-temannya di rumah? Wah, puji Tuhan ya. Shalom Pak Nyoman. Shalom Mike. Gimana kabarnya? Baik-baik Pastor Mike. Luar biasa. Boleh kenalkan ke kami keluarganya siapa aja? Perkenalkan, saya Nyoman Mei dan istri saya Wilda. Terus anak saya yang pertama Alex, putri saya yang anak bungsu saya yaitu Angel. Angel, wow, luar biasa ya. Jadi hari ini kita lagi di segmen Jireh for me, bagaimana Tuhan menyediakan buat saya. Nah, boleh nggak share ke audience kira-kira apa yang menjadi kesaksian dari Pak Nyoman? Mungkin boleh kasih introduction. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Michael dan GSJS yang selalu setia dalam segala perkara dalam pandemi, khususnya dalam masa pandemi ini untuk menguatkan kita semua walaupun secara online, tetapi kita sebagai umat Tuhan pasti dikuatkan. Saya banyak mengucapkan terima kasih karena diundang untuk bersaksi pada kesempatan kali ini. Kami mau menyaksikan perjalanan iman kami. Waktu kami diperkenankan Tuhan untuk waktu bulan Desember kemarin diperkenankan untuk dapat hadiah yang luar biasa. Iya. Hadiah apa nih? Selanjutnya mungkin istri saya yang akan bercerita. Gitu ya. Lebih baik istri saya, sepertinya kalau saya yang bercerita nanti loncat-loncat. Jadi supaya runut. Ya, silakan. Gimana Bu Wilda? Apa berkatnya bulan Desember kemarin? Berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sebelum saya mau memulai, saya juga mau bilang banyak terima kasih secara pribadi buat Pastor Michael yang sungguh setiap ibadah selalu mendoakan kami sekeluarga saat kami berada di Amerika sana. Dan waktu kemarin kebetulan saya merasa bahwa Tuhan memilih kami berempat sekeluarga untuk mengalami pengalaman iman ini secara luar biasa bersama Tuhan. Dan di situ Tuhan tidak tinggalkan kami. Karena Tuhan selalu ada untuk kami, senantiasa bersama-sama kami. Jadi singkat ceritanya, kami berempat ke Amerika. Di sana seharusnya saya mau menemui dokter untuk berobat lutut saya sekaligus berlibur. Di Amerika daerah mana kalau boleh tahu? Kita pertama ke San Francisco, terus ke Las Vegas, New York, terakhir di LA. Nah, jadi pertama kali yang sakit itu anak saya, Alex. Sakitnya di New York. Nah, kebetulan setelah itu sudah nggak enak badan, kita tetap terbang ke Las Vegas, LA, Los Angeles. Di sana
dia sakit terus akhirnya kita swab yang saya bawa dari Indonesia dan hasilnya positif. Positif COVID ya? Ya, di situ tanggal 24, sedangkan kita tuh mau pulang ke Indonesia tanggal 27. Wow. Ya, itu mulai perasaan galau. Tapi di dalam keadaan seperti itu, Alex sendiri yang kena, kita belum. Itu saya masuk ke kamar mandi, saya sebagai mama, saya udah bagaimana mau pulang, tiket tanggal 27. Akhirnya saya di kamar mandi pun saya tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ saya bilang, Tuhan Yesus, kalau Tuhan memang izinkan hal ini kami alami, pasti Tuhan memampukan kami untuk melewati semua ini bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya saya keluar kamar mandi, seperti biasa. Kita ngobrol. Saya diingatkan bahwa SIM card kami itu cuma sampai akhir bulan karena berlaku 1 bulan. Akhirnya saya coba menghubungi orang yang belum pernah saya kenal. Saya coba hubungi dia karena beli kartu dari dia. Ternyata itu dia, Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Dia mampukan segala sesuatu itu untuk bisa kami atasi. Jadi saya telepon orang itu, coba bayangkan di Amerika masih ada orang yang begitu baik hati. Orang Indonesia? Orang Indonesia yang bersedia menolong kami. Bukan saja dia memperpanjang SIM card kami, dia bilang tidak usah bayar. Dan dia bilang, apa yang bisa saya bantu? Saya belikan makanan atau apa? Saya bilang nggak usah. Obat-obat itu, kalau obat COVID mungkin belum, nggak ada di sana. Dia kasih obat herbal China itu, ya udah kita terima itu. Terus lewat dia pun dia menyarankan karena ini kita nggak tahu sakitnya sampai kapan. Jadi mungkin ibu perlu tempat penginapan, jangan di hotel ini. Hotel ini terlalu mahal. Kan nggak tahu sampai kapan dia sembuh. Ibu perlu sewa rumah atau bagaimana. Jadi akhirnya lewat orang ini Tuhan sediakan 1 rumah buat kita. Wah, disediakan rumah ya? Kita sewa, tetapi rumah yang kita sewa itu bisa hampir 2 minggu itu untuk biaya hotel 1 hari, 1 malam. Jadi harganya luar biasa ya? Jadi waktu itu yang positif baru Alex? Alex positif. Kemudian beberapa hari berikutnya suami saya agak lemas, agak capek. Itu si Noni, si Angel juga agak nggak enak badan. Saya tes, saya coba iseng aja tes. Ya Tuhan, ternyata semua positif. 4-4-nya positif? Saya belum. Oh, waktu itu baru 3? Iya, habis itu besoknya atau bagaimana saya juga kepengen tes aja. Ternyata positif, Tuhan izinkan. Jadi 4 satu keluarga liburan di Amerika positif? Positif. Dan waktu itu ketahuan nggak Omikron atau? Enggak tahu. Nah, jadi positif, begitupun kita tetap angkat hati di Tuhan. Otomatis tiket harus rubah, tetapi ya itu tadi. Saya coba untuk hubungi lewat email atau lewat apa, tetap enggak bisa. Ya sudah, kami merelakan uang itu, uang tiket, tetapi kan Tuhan sudah gantikan sebelumnya lewat biaya rumah ini yang sangat murah sekali. Itu loh. Jadi dalam keadaan apapun kita diajar untuk melihat sisi baik, sisi positif, sehingga ada rasa syukur terus di hati. Gitu. Nah, jadi waktu itu ketakutan nggak waktu satu keluarga kena positif COVID itu? Saya sebetulnya kalau saya takut, pasti kalut, pasti takut, nangis. Kenapa? Saya sudah mau pulang, kok nggak bisa. Kalut begitu. Nah, kalau Pak Nyoman, ketakutan begini juga? Pastor Mike, bayangin aja posisi kita di negara orang nih. Bukan di negara sendiri. Atau kalau di negara sendiri, apa-apa bisa keluar rumah, dekat apotik apa, misalnya kalau misalnya isoman atau apa.
Ini kita kan enggak bisa sembarangan juga. Dan di sana itu Omikron lagi naik saya baca kan. Iya. Itu terus di mana-mana Antigen susah. ya, swab tuh sudah habis. Swab sampai susah. Di LA sudah nggak ada lagi. Di mana-mana nggak ada. Tapi puji Tuhan, Pastor Michael, kita ya sambil kita berdoa, kita lagi makan di mana gitu, misalnya di Chinatown, terus kita lihat-lihat, oh ada apotik nih di sini, samperin. Puji Tuhan, ada yang jual. Kita beli aja. Walaupun mahal, walaupun $23. Kita waktu tes si Alex itu, kita kan nggak kepikiran, kita bawa swab, kan nggak mau sakit, toh kita siapa yang itu cuman formalitas aja, kita bawa swab, kita bawa ya obat-obat secukupnya aja, seadanya begitu. Nah terus tapi akhirnya, obatnya juga nggak cukup akhirnya. Iya. Jadi dan kita belum sembuh. Jadi obatnya itu kita kalau mau minum, kita berempat sakit, Tuhan yang tahu. Saya sebagai mama, saya atur obat itu, saya seperti bermain cap cip cup siapa yang minum obat. Sampai segitu deh. Iya benar. Karena kita berempat, obat sisa 2. Kita berempat, obat sisa 3, sisa 1. Sampai begitu. Nah dan akhirnya yang paling parah terus terang suami saya. Itu maaf sampai kalau batuk lendir itu darah. Banyak darah. Saya nggak bisa bayangin. Dan ulang-ulang terus seperti itu. Anak-anak nggak ada yang ketakutan kehilangan orang tua waktu itu, gimana? Coba. Alex sama Angel, kira-kira gimana tuh perasaannya waktu itu? Ya apa ya, waktu itu saya sebagai anak sendiri juga rasa apapun pokoknya yang bisa support papa mama kakak saya lakukan aja. Ya saya paling kasihan sama papa sih, soalnya waktu itu saya tidur sama papa sama-sama. Papa itu sambil tidur batuk-batuk pas malam, batuk-batuk gak selesai-selesai sampai kasihan papa. Papa nggak bisa tidur memang beberapa hari. Tetapi ya itu saya sambung lagi. Obat sudah nggak ada, obat terbatas. Kita pergi beli obat batuk sudah habis, obat pilek habis. Kita pergi ke kayak Walgreen, kayak toko-toko seperti itu ya. Nggak ada obat apa-apa. Dan kebetulan ke Target itu ada satu obat. Beli di situ karena kenapa kita beli itu? Semua orang pada beli obat itu. Obat batuk. Obat batuk. Obat batuk aja kesusahan. Susah. Dan mahalnya minta ampun. Jadi sekedar untuk saya biar malam tuh bisa mingkem gitu loh. Pastor Michael. Dan ternyata beli obat itu bukannya tambah baik, tambah parah. Tambah parah. Dan akhirnya kita ambil keputusan bersama. Mama saya itu telepon, coba kamu harus yakin, harus percaya, kamu berempat sehati. Kamu pegang air putih, doakan, minta Tuhan berkati air putih itu. Dan ternyata kita lakukan, kita sepakat berempat, kita pegang, kita berdoa, minta Tuhan kuduskan. Di doa saya yang pimpin doa kebetulan, saya minta Tuhan tolong lewat air putih ini pun kuasa Tuhan bisa bekerja. Tuhan dahsyat, aku percaya selama ini, aku percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, bahkan lewat air putih sekalipun Tuhan bisa mengubahkan air putih ini menjadi obat COVID yang terdahsyat bagi kami berempat. Dan puji Tuhan, malam itu setelah kita minum air putih itu, malam itu suami saya bisa tidur tenang, batuk saya juga mingkem. Mohon maaf saya kasih informasi aja, saya sebelum tidur biasanya itu biar nggak jauh-jauh, biar bisa tidur enak, nggak bangun ke kamar mandi, saya siapin permisi 1 kantong plastik. Itu setiap hari sebelum tidur pun sudah penuh 1 kantong plastik itu permisi buat ngeludah. Nah setelah minum air putih itu, Tuhan tahu, cuman 3 lembar tisu aja, dahsyat Tuhan. Cuman 3 lembar tisu dan suami saya pun bisa tidur, bisa mingkem.
Enggak batuk. Sebelum batuk itu saya tambahin, nggak hanya batuk, tapi kan demam. Nah itu demam tuh paling bahaya sebenarnya. Itu menggigil sama kayak, saya nggak tahu ya. Pokoknya, wah itu Tuhan izinkan tuh berarti saya dimampukan untuk itu gitu loh. Dan sampai saya bisa kembali di Indonesia ini, saya harus mensaksikan kebaikan Tuhan. Betul. Makanya saya excited sekali. Pastor Michael mau ngajak saya untuk bersaksi. Jadi lewat air putih itu sungguh jadi obat COVID yang terdahsyat. Kita semua bisa sembuh. Sebelum kita dinyatakan negatif pun, setelah air putih itu, ternyata ada satu kejadian lagi. Ada apa lagi, Bu? Kita di sana kan bawa mobil sendiri, sewa di ya. LA, sewa mobil. Nah, kita alami hampir, untung tidak guling, tidak kecelakaan, tapi ban kita pecah. Dan puji Tuhan sudah keluar dari tol, karena di sana kan larinya kencang-kencang mobilnya itu. Untungnya sudah keluar dari tol, sudah di ujung, jadi sudah kita keluar. Terus bersyukur kita selamat semua, enggak apa-apa. Tapi setelah itu mobil nggak bisa jalan, jadi kita juga akhirnya berusaha untuk bagaimana cari bengkel untuk ban yang pecah ini. Ternyata itu tanggal 31 semua tutup. Besoknya tahun baruan. Iya. Besoknya kita pergi lagi cari, tutup juga. Nah ketemu montir, sudah ada montir, dia mau bantu. Nah sudah mau bantu, dia buka mobil, kok nggak ada ban serep. Ada ban serepnya. Mobil itu, jadi waktu sewa nggak ada ban serep? Padahal mobil mewah banget. Mestinya kan ada ya biasanya ya? Harusnya ada. Nah ternyata itu semua sudah rencana Tuhan. Tapi sudah rencana Tuhan. Itu maksud Tuhan. Kenapa? Saya dikasih pikiran, iya juga ya. Memang mungkin dengan cara Tuhan secara halus kita tetap walaupun sakit kan paling nggak keliling. Ini suami saya yang nyetir. Nah kalau dengan ban pecah kamu nggak bisa apa-apa. Itu maksud Tuhan supaya suami saya bisa istirahat total. Benar ya? Kita dikasih hikmat untuk seperti itu. Paling tidak, oh iya, ada tahu diri juga. Tuhan tuh mau ini istirahat. Dan benar-benar dia memang paling parah. Itu udah menggigil, tangannya itu sudah kayak es batu. Kalau yang lain nggak separah itu ya? Parah juga. Satu-satu saya malah kalau saya tambah parah lagi. Saya juga minum air putih aja saya nggak bisa telan. Bagaimana mau minum obat? Itu loh. Cuman sebagai mama, saya lebih prihatin ke suami, ke anak-anak. Saya udah gampang lah lewat aja, nggak masalah. Tapi pagi hari itu suami saya juga mendoakan saya. Ini sebelum air putih itu ya, mendoakan saya supaya saya bisa telan air putih. Karena kayak ada paku di leher, itu doanya dia saya ingat. Tuhan Yesus, Tuhan dahsyat. Karena Tuhan pernah menyembuhkan Pastor Billy Lantang, Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan istri saya, dia bilang gitu. Wow. Dan betul, kita cuman sehari-hari menghidupkan Tuhan, dan betul saya akhirnya berangsur-angsur bisa telan, bisa minum air putih, bisa minum obat, gitu loh. Nah, lanjut ke yang tadi, saya juga berpikir, akhirnya kita semua setelah minum air putih itu kita tes. Kita tes, puji Tuhan semua 4 negatif. Wah, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa ya di rumah. Luar biasa ya. Luar biasa, benar. Berarti Tuhan bukan cuma sediakan kesembuhan, tapi istirahat pun disediakan sama Tuhan ya. Wah, luar biasa ya, Tuhan udah atur. Di luar pemikiran kita. Iya. Kalau enggak, kan saya tetap aja dalam situasi badannya nggak enak tuh, saya beli makan, saya kan, saya panas dingin gitu. Jadi tuh kok ada situasi kayak gini ya, kok Tuhan kok izinkan itu ya. Ban meletus gitu, terus bengkel nggak ada yang buka, nggak ada serep, gimana bisa jalan? Akhirnya ada cerita lagi, Ma, tolong ceritain yang itu yang ditelepon pihak daripada itu. Jadi mobil sewa tuh.
bukan sebelum itu banyak tawaran. Coba kamu pergi dokter, coba kamu hubungi konsulat, suamimu itu perlu rongsen sampai berdarah-darah gitu. Tapi saya bilang terima kasih masukannya, tapi saya enggak mau. Saya tetap memilih, saya diam di hadirat Tuhan, saya mau berdoa. Itu keputusan saya. Biasa ya? Ya, kenapa saya sudah rasa betul-betul Tuhan sangat bekerja, sangat memberkati. Saya sendiri juga takjub. Tuhan, kau luar biasa. Lewat air putih pun batuk saya ini bisa mingkem. Dan puji Tuhan besoknya di tes itu kita bisa sembuh semua. Luar biasa itu yang dahsyat, itu yang luar biasa. Tuhan baik ya. Tuhan baik. Tuhan selalu bilang sama saya bahwa sudah kamu diam aja. Saya yang urus semua. Kamu tuh diam aja. Itu jadi saya ingat Pastor Mike kan pernah khotbah di Keluaran 14 itu. Bahwa aku yang berperang, kamu diam saja. Luar biasa ya. Yang di rumah kasih tepuk tangan yang paling luar biasa ya. Puji Tuhan. Sebagai penutup boleh saya minta nasihat Bapak Ibu dan kedua anak. Kira-kira kalau misalnya ada yang menghadapi masalah persoalan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Silakan. Kalau menghadapi persoalan masalah, kita harus ingat bahwa kita ada di dunia ini bukan secara kebetulan. Ada maksud Tuhan untuk hidup kita. Sehingga Tuhan mau kita tuh berguna. Kalau Tuhan mau kita berguna, tentunya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita ketemu masalah seperti ini pun, kita harus lihat bahwa Tuhan kita itu mampu melakukan perkara yang besar, yang dahsyat. Tuhan itu ajaib, Tuhan luar biasa. Jadi sebagai penutup, waktu saya sakit, saya ingat firman Tuhan ada di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Itu Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Haleluya, amin. Aku akan menopang engkau, aku akan memberkati engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu. Silakan Pak Nyoman. Kalau dari saya, Tuhan yang sama dari dulu, sekarang dan selamanya, yang bikin sembuh saya tentunya akan bikin sembuh saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sekarang lagi di lembah penderitaan, misalnya sakit penyakit atau apapun, tetap percaya bahwa Tuhan yang sama yang menyembuhkan saya pasti akan menyembuhkan saudara. Amin. Silakan Alex dan Angel, lalu kita tutup. Ya, kalau dari aku, kalau saat menghadapi masalah kayak pas kena COVID kemarin itu, ya aku memilih untuk santai aja. Soalnya aku tahu pasti Tuhan itu sudah bekerja buat kita. Haleluya. Angel, terakhir. Iya, sama kayak kakak bilang dari ayat Keluaran 14 ayat 4y itu ya, kamu diam saja, biarkan Tuhan yang bekerja. Ya, saya juga berharap seperti itu. Soalnya pada pertamanya waktu minum air itu kan saya berpikir ini betulan tau. Minum air kok bisa berangsur-angsur sembuh. Terus waktu karantina di Jakarta itu saya baru nyadar kok semua tanggalnya ini pas banget. Karena waktu tanggal mau keluar dari hotel karantina itu besoknya itu saya sudah sekolah. Jadi merasa wah semuanya pas banget kejadiannya ini. Jadi ya memang luar biasa sekali bisa. Dan Tuhan itu ajaib. Kenapa? Tuhan izinkan kita alami. Tuhan juga yang membuat semua menjadi fix. Kenapa saya bilang gitu? Kami berempat sepulang dari karantina, kami langsung ke lab, kami tes semuanya. Mau tes apapun kami tes semua. Dan puji Tuhan, vitamin D kami tinggi. Tidak ada yang bermasalah, terlebih lagi rongsen kami itu paru-parunya bersih. Itu. Ya, wah luar biasa ya. Itu. Terima kasih Bapak. Saya tambahin satu, Mike. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, tetap menyembah Tuhan. Amin. Sebab Tuhan pasti datang. Amin. Luar biasa. Terima kasih keluarga Bapak Ibu Nyoman bersama dengan Alex dan Angel. Saya percaya saudara semua sudah diberkati lewat kesaksian ini. Ini segmen yaitu Jairah bagi saya. Bagaimana Tuhan menyediakan buat saya dan buat saudara dan bagi keluarga ini. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Jehovah Jairah menyertai dan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.